Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naswa Devita Mawarni dengan NPM 2313031071, Pendidikan Ekonomi 2023C. Izin mengumpulkan tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sinta Mayasari MC. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita mau ngapain ya? Mau belajar dong. Bisa teman-teman lihat, hari ini kita mau belajar tentang apa? Iya, pendapatan nasional. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita tahu apa tujuan kita belajar hari ini. Tujuan kita belajar hari ini yaitu untuk mengetahui dan memahami konsep-konsep pendapatan nasional. Kita akan membahas tentang definisi, manfaat perhitungan, faktor-faktor, dan komponen-komponen pendapatan nasional. Oke, biar nggak bingung, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Pendapatan nasional. Teman-teman, ada yang pernah dengar nggak apa itu pendapatan nasional? Atau masih terdengar asing di telinga teman-teman? Oke, jadi teman-teman, pendapatan nasional itu keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya perhitungan pendapatan nasional ini dilakukan dalam periode 1 tahun. Karena ini keseluruhan jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara, jadi semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun akan semakin tinggi juga. Gimana nih teman-teman? Udah mulai paham belum tentang apa itu pendapatan nasional? Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional itu sebenarnya ada banyak ya teman-teman, tapi 3 diantaranya yaitu, yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Lalu yang selanjutnya, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Pendapatan nasional itu kan dihitung dalam periode 1 tahun ya teman-teman, jadi negara itu memiliki data perhitungan pendapatan nasionalnya dari tahun ke tahun. Dan dengan melihat data tersebut, kita jadi tahu nih gimana perkembangan perekonomian suatu negara, apakah mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Lalu yang selanjutnya, membandingkan perekonomian antar negara. Jadi teman-teman, setiap negara itu memiliki data perhitungan pendapatan nasionalnya. Dan dengan melihat data tersebut, kita bisa bandingin nih gimana perkembangan perekonomian antara satu negara dengan negara lain. Misalnya, negara A, jumlah pendapatan nasionalnya itu lebih besar daripada negara B. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa perkembangan perekonomian negara A ini lebih baik daripada negara B. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Di sini ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Kenapa sih kualitas sumber daya manusia itu dapat mempengaruhi pendapatan nasional? Oke, kita misalkan negara maju. Negara maju itu memiliki pendapatan nasional yang lebih besar daripada negara berkembang. Mengapa demikian? Karena teman-teman, negara maju itu memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat baik. Mereka memiliki kualitas pendidikan yang baik, mereka juga memiliki skill atau kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan mereka. Jadi, semakin besar pendapatan yang mereka peroleh, maka pendapatan nasional negaranya pun juga akan semakin besar. Faktor yang selanjutnya ada keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka keuntungan yang diperoleh juga akan semakin melimpah. Tapi keuntungan ini juga bergantung pada poin pertama ya teman-teman, yaitu kualitas sumber daya manusia. Jika suatu negara memiliki sumber daya manusia yang kualitasnya baik dan dapat mengolah sumber daya alam negaranya dengan baik, maka negara ini akan mendapatkan keuntungan yang besar dan juga akan berpengaruh pada pendapatan nasionalnya. Faktor yang terakhir ada ketersediaan modal. Semakin besar modal suatu negara untuk mengolah sumber daya alam dan melakukan produksi, maka dapat dipastikan pendapatan nasionalnya pun juga akan semakin besar. Baik teman-teman, kita masuk ke pokok bahasan kita yang terakhir, yaitu komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada PDB atau Produk Domestik Bruto. Adalah nilai barang atau jasa suatu negara yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi milik warga negara atau orang asing yang tinggal di negara tersebut. Agar lebih mudah memahaminya, kita ambil contoh, misalkan ada perusahaan Jerman yang membuka cabang di Indonesia. Nah, pendapatan orang Jerman tersebut itu masuk ke PDB Indonesia, gitu ya teman-teman. Komponen yang selanjutnya ada PNB atau Produk Nasional Bruto, adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri atau di luar negeri. Kita contohkan saja, Indonesia ini sudah banyak mengirim tenaga kerja di luar negeri ya teman-teman. Contohnya Taiwan. Nah, orang-orang Indonesia yang bekerja di Taiwan ini pendapatannya tetap masuk ke PNB Indonesia. Mengapa demikian? Karena pada intinya, mau dimanapun orang itu bekerja,
Tapi jika statusnya masih warga negara Indonesia, maka pendapatannya tetap masuk ke perhitungan PNB Indonesia. Adapun rumus PNB itu sendiri yaitu PDB ditambah pendapatan faktor warga negara yang tinggal di luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Komponen yang selanjutnya yaitu PNN atau Produk Nasional Neto adalah hasil dari PNB yang telah dikurangi dengan penyusutan modal saat proses produksi. Rumus PNN sendiri yaitu PNB dikurang dengan depresiasi atau penyusutan. Lanjut ke komponen selanjutnya ada NNI atau Net National Income atau bahasa Indonesianya itu pendapatan nasional neto adalah hasil dari PNN atau Produk Nasional Neto yang telah dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Lalu yang selanjutnya ada PI atau Personal Income atau pendapatan perorangan adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Rumus dari PI sendiri yaitu PI sama dengan NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan laba ditahan, ditambah dengan iuran asuransi, ditambah dengan pajak perseroan, dan ditambah dengan iuran jaminan sosial. Dan komponen pendapatan nasional yang paling akhir yaitu DI atau Disposable Income, atau bahasa Indonesianya itu pendapatan disposable, adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya dijadikan tabungan yang kemudian disalurkan menjadi investasi. Oke teman-teman, gimana nih pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman dan semoga kita semua jadi paham tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.